Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Telekomunikasi 4B. Di sini kami akan melakukan praktikum secara nyata untuk pengendali motor DC on off dengan microcontroller melalui keypad. Anggota dari kelompok kami ada 6. Yang pertama ada Muhammad Hilmi, Andi Muhammad, Mahardika Agustina, Maulidia Siti Aswatun, Najwa Nabila, Ramatriana Somantri. Yang pertama adalah pengantar motor DC. Motor DC atau motor listrik DC atau DC motor ialah suatu perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan motion. Motor DC juga disebut sebagai motor arus searah. Pada motor DC ini mempunyai 2 terminal serta memerlukan tegangan arus searah untuk bisa menggerakkannya. Motor DC ini juga bisa menghasilkan putaran per menit atau yang biasa disebut dengan RPM, serta bisa juga berputar searah dengan jarum jam maupun berlawanan arah dari jarum jam. Nah, selanjutnya adalah studi kasus untuk praktikum kali ini, yaitu pada saat keypad ditekan angka 1, motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC akan berhenti. Untuk studi kasus cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai flowchart dan langkah selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada laptop yang digunakan untuk proses pengkodingan praktikum. Yang kedua ada USB yang digunakan untuk menyambungkan Arduino Uno dengan laptop. Yang ketiga ada Arduino Uno. Selanjutnya ada keypad 3x4. Selanjutnya ada motor DC. Berikutnya ada driver 1298 dan jumper. Di sini saya akan sedikit menjelaskan flowchart pengendali on off dengan microcontroller melalui. Pertama kita akan mulai, lalu kita akan menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum, menyusun dan membuat rangkaian. Setelahnya adalah melakukan pemrograman pada Arduino, lalu melakukan codingan Arduino ke dalam rangkaian pada praktek. Lalu kita akan menekan tombol keypad, dan di sini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah ketika tombol keypad tekan angka 1, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam, dan ketika tombol keypad ditekan angka 0, maka motor DC akan berhenti dan melakukan pemrograman ulang pada Arduino dan sambungan lagi, dan terakhir adalah selesai. Baik, selanjutnya kita akan ke proses wiring dari motor DC on off. Yang pertama, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita akan merangkai keypad ke Arduino. Yang pertama, dari pin sini, pin 7 dimasukkan ke pin 12 di Arduino. Selanjutnya untuk pin 6 dan 1 sampai 1 dihubungkan ke Arduino dari pin 2 hingga pin 7. Jadi pin 6 ke pin 2 Arduino, pin 5 ke pin 3 Arduino, pin 4 ke pin 4 Arduino, pin 3 ke pin 5 Arduino, dan hingga selanjutnya. Keypad sudah terpasang pada Arduino. Selanjutnya kita akan menghubungkan Arduino dengan driver L298N. Nah, yang pertama itu kita akan menghubungkan input 2 pada driver
ke pin 10 ke pin 9. Selanjutnya dari input 1 dihubungkan ke pin 10 untuk enak. Pada driver L298N dihubungkan ke pin 11 pada Arduino. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan driver ini pada ground di Arduino. Nah, ground ini di sebelah sini, lalu dihubungkan pada ground yang ada di Arduino. Dan tidak lupa juga kita memberikan jumper pada ground untuk di power supply atau catu daya. Ini 12 volt dan ground. Selanjutnya untuk outputnya, karena kita menggunakan motor DC, kita masukkan pada output 1 dan output 2. Dan ini tidak lupa untuk dipasangkan kabel USB pada Arduino-nya untuk menghubungkan ke laptop. Mungkin sekian proses wiring dari pengendali motor DC on off. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan motor DC. Yang pertama kita memasukkan untuk custom key-nya. Lalu pertama kita masukkan row-nya 4, cost-nya 3. Lalu kita membuat kolom-kolom dan rows-nya untuk keypad-nya. Lalu kita masukkan untuk codingan pin buat row yang sebelah kiri ya. Nah, untuk sebelah kiri dari keypad, lalu sebelah atas keypad kolom. Lalu pin kita masukkan kita input nomor angka-angka yang terhubung, kabel yang terhubung pada keypad ada nomor 11, 10 sama 9. Digital write-nya 11 sama 150. Lalu di sini kita masukkan custom key, keypad get key. Digital write-nya 9 low, digital write 10 low. Lalu as if custom key-nya 1, digital write 9 high, lalu 10 low. Setelah melakukan wiring dan coding, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi. Codingannya sudah, wiringnya sudah. Kita akan melakukan upload terlebih dahulu. Lalu kita coba tekan angka 1. Motor DC bergerak lawanan arah jarum jam. Ketika kita tekan angka 0, maka motor DC akan berhenti. Baik, kesimpulan dari praktikum ini adalah rangkaian yang sudah kami buat secara nyata dapat bekerja sebagaimana studi kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam, dan ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC akan berhenti. Mungkin cukup sekian dari praktikum kali ini. Terima kasih.
mungkin cukup sekian praktikum dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami praktikumkan dapat menambah ilmu bagi para penonton semua. Terima kasih.